Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfis Muaya, NPM 2014-23-1005, dari program studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung 2020. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan cair. Larutan merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat yang terdispersi dengan baik. Dalam campuran itu sendiri, kita mengenal dua komponen penting, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Zat terlarut sendiri merupakan zat yang dapat dilarutkan oleh zat lainnya, sedangkan zat pelarut merupakan zat yang dapat melarutkan zat lainnya. Pada praktikum ini, kita akan melakukan pengenceran larutan dengan menambahkan pelarut atau air sehingga jumlah mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol sudah pengenceran. Sehingga dirumuskan volume awal dikali molaritas awal larutan sama dengan volume akhir dikali molaritas akhir larutan. Tujuan dari praktikum ini sendiri agar mahasiswa dapat mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mahasiswa juga mampu membuat larutan tersebut. Pada praktikum pengenceran ini dibutuhkan bahan pewarna, garam dapur, asam cuka, air, dan alat yang dibutuhkan ada gelas dan sendok. Pada larutan pertama, yaitu larutan NaCl atau larutan garam dapur, pertama yang dilakukan adalah kita mencari massa garam terlebih dahulu dengan menggunakan rumus M sama dengan molar dikali mr dikali volume dibagi 1000 dan hasil sebesar 87,75 gram. Kita masukkan ke gelas ini. Setelah dimasukkan, kita tambahkan air hingga volumenya 100 ml. Jika sudah, kita aduk hingga mencampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan pewarna makanan sebanyak 1 tetes saja, yang mana berfungsi untuk melihat larutan sudah dicampurkan dengan pewarna. Kemudian kita aduk lagi. Setelah itu, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Jika sudah dipindahkan, kemudian kita tambahkan air hingga volumenya 250 ml. Jika sudah, ini merupakan larutan pertama dengan konsentrasi 2M sebesar 250 ml, yang mana kemudian kita beri label. Pada larutan kedua ini, kita akan membuat larutan asam cuka dengan konsentrasi 25%. Pertama, kita masukkan asam cuka dalam gelas ini.
Lalu kemudian kita tambahkan air sehingga volumenya sebesar 171 ml. Kemudian kita aduk. Jika sudah, kita masukkan pewarna makanan. Setelah itu kita aduk kembali. Jika sudah, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Setelah itu, kita melakukan pengenceran dengan menambahkan air sehingga volume larutan sebesar 250 ml. Kemudian kita aduk lagi. Jika sudah, ini merupakan lautan kedua, yaitu lautan asam cuka dengan konsentrasi 3M sebesar dengan volume 250 ml. Kemudian tambahkan label. Kemudian untuk membuat lautan ketiga masih sama dengan lautan sebelumnya, yaitu lautan asam cuka. Kita tambahkan cuka dalam gelas ini. Setelah itu kita masukkan air sehingga volume lautan sebesar 113 ml. Aduk kembali. Jika sudah, kita tambahkan pewarna makanan ke dalam lautan ini. Jika sudah, kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Setelah itu kita melakukan pengenceran dengan memasukkan air ke dalam lautan ini sehingga volume lautan sebesar 250 ml. Kemudian kita aduk lagi. Setelah itu, jadilah ini larutan ketiga dengan konsentrasi 2M sebesar 250 ml. Setelah itu kita tambahkan label. Kesimpulan dari praktikum ini, dalam melakukan pengenceran larutan, kita hanya perlu menambahkan pelarut atau air sehingga jumlah mol zat terlarut sebelum dan sesudah pengenceran sama, dan untuk menentukan volume awal menggunakan rumus pengenceran. Terima kasih, sekian dari praktikum ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.